struktur bakteri. Yang pertama ada pili. Pili berfungsi sebagai alat perekan sel bakteri pada suatu permukaan dasar atau benda. Yang kedua ada plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa sel asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokariotik berupa butiran yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel berisi cairan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang kelima ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan di luar sitoplasma yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur transportasi sel, serta berperan sebagai penerima rangsangan yang datang dari luar. Yang keenam ada dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai struktur pelindung sel membran plasma. Yang ketujuh ada kapsul. Kapsul merupakan struktur pelindung sel ketiga setelah membran plasma. Yang kedelapan ada nukleoid. Nukleoid atau inti sel memiliki fungsi untuk mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan sel. Tidak hanya itu, nukleoid juga berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu kromosom yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Yang kesembilan ada flagellum. Flagellum disusun oleh mikrotubulus yang berfungsi dalam pergerakan sel. Contohnya makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri dan gangga hijau biru atau Chiarobacteria.